Halo, shalom, selamat pagi. Uh, di sini saya akan bertanya kepada seorang bapak atau seorang ayah dalam rumah menyangkut ekonomi keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini adalah tugas Pancasila yang diberikan oleh dosen saya. Teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Mungkin saya akan langsung saja kepada Bapak Kekasih yang saya akan berikan pertanyaan. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Di sini saya akan bertanya satu pertanyaan ke Bapak mengenai bagaimana Bapak menghadapi perekonomian dalam keluarga dalam kondisi pandemi yang sekarang kita hadapi. Mungkin Bapak bisa memberikan saya satu penjelasan dengan menghadapi pandemi yang sekarang kita hadapi dalam keluarga maupun lingkungan dan masyarakat. Ya, sebagai orang tua kami menghadapi COVID-19 sebagai salah satu pandemi yang melanda dunia ini, dan secara khusus kita di Biak dan secara khusus kita dalam keluarga. Ya, kami hadapi itu dengan hal yang kita harus hati-hati di dalam berhadapan dengan penyakit ini. Tapi secara ekonomi kita masih mengharapkan ekonomi lokal yang ada, apalagi kami yang di kampung. Jadi ekonomi kami tetap berjalan, walaupun banyak di sana sini banyak kekurangan. Tapi yang kami harapkan juga adalah dalam Pancasila, sila kedua dan sila kelima itu harus pemerintah memperhatikan itu. Sila kedua adalah kemasyarakatan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu penting. Jadi pemerintah harus memperhatikan bagian ini, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti ya harus membantu rakyat itu, termasuk kita di sini sebagai orang tua dan keluarga, sehingga ekonomi yang tadinya sebelum COVID dia berjalan bagus, di sana sini pasti ada kekurangan, tapi kali ini ya kita menghadapi banyak kekurangan dalam arti kebebasan untuk kebutuhan itu sangat terbatas. Sehingga itu yang kami harapkan dalam Pancasila, sila kedua dan sila kelima itu sangat harus diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk jawaban yang sudah Bapak berikan kepada saya untuk melandasi tugas saya di hari ini. Hai, selamat sore Bunda. Selamat sore. Apa kabar? Baik, sehat. Iya. Sore hari ini saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada Bunda berhubung dengan tugas Ibu Bunda sebagai kepala sekolah PAUD. Bagaimana proses KBM yang berlangsung di tengah pandemi virus corona ini, Bunda? Iya. Jadi anak-anak itu kan rentan terhadap pandemi virus corona, tentang virus ini. Karena mereka sangat rentan dengan keadaan yang ada, makanya untuk proses belajar itu 1 minggu hanya 1 kali, 1 hari. Tapi kami tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak tetap hadir dengan menggunakan masker dan cuci tangan, tapi juga tempat duduk tetap jaga jarak. Dan itu yang sementara kami lakukan untuk menghindari adanya penularan virus corona. Karena khusus kami di Biak Utara,
itu sudah ada pada zona merah. Sampai kepada bulan ini kasusnya sudah 6. Kasusnya sudah 6. Oleh sebab itu, untuk memutuskan mata rantai dari virus corona, kami hanya bisa memperhatikan 3 hal atau 3M. Menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Untuk sementara mungkin itu yang kami lakukan sebagai pengelola PAUD. Dan terakhir dari wawancara hari ini, kami juga menyampaikan terima kasih banyak untuk mewakili anak-anak PAUD, tapi juga selain ada di PAUD, kami juga ada di SD. Jadi untuk mewakili anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan pemerintah yang selalu menghimbau untuk kami tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tapi juga mengingatkan kepada anak-anak. Yang berikut kami juga menyampaikan kepada semua masyarakat untuk tetap harus patuh kepada protokol kesehatan. Dan kami mewakili anak-anak PAUD menyampaikan bahwa kami siap sambut luncurnya vaksin untuk memutuskan atau mematikan virus corona. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, selamat sore Bapak. Apa kabar? Baik. Selamat. Salam COVID. Ya, sesuai dengan pekerjaan Bapak, di sini saya mau bertanya satu pertanyaan buat Bapak. Apa pandangan gereja terhadap COVID-19? Iya, sebagai gereja yang bertumbuh dan berkembang di masa pelayanan ini, gereja adalah bagian daripada tugas dan pelayanan secara khusus di negara Kesatuan Republik Indonesia menganut Pancasila sebagai landasan negara untuk mengisyaratkan semua agama-agama yang ada sebagaimana yang dimuat dalam Pancasila pada nomor 1 bahwa ketuhanan yang Maha Esa, berarti semua agama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk ikut mengambil bagian di dalam mengatasi masalah COVID-19 ataupun virus corona yang sedang sementara berkembang, khususnya kita di Indonesia dan lebih khusus kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Di sini saya mau sampaikan apa yang tadi disampaikan sebagai pertanyaan, bahwa pandangan gereja terhadap COVID ini memang tidak dipungkiri bahwa banyak korban yang sudah termakan dan diserang oleh virus corona ini, dan itu sudah menjadi bukti yang sedang kita lihat. Sehingga khusus kami di gereja mempunyai satu tugas dan tanggung jawab untuk mengikuti apa yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pemangku-pemangku jabatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Tapi juga gereja juga menyampaikan suara kenabian untuk menyampaikan kepada masyarakatnya ataupun warga jemaatnya. Kalau kita di Kristen ya, kita punya warga jemaat, khususnya kita di GKI, agar ikut melakukan dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah dan gereja, supaya warga jemaat kita tidak ikut tervirus dengan virus corona ini. Apa yang sudah dilakukan dan sudah diingatkan kepada kita, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M yang selalu disampaikan, itu sudah dapat kami lakukan di tingkat jemaat dan sudah dilaksanakan di masing-masing gereja, supaya warga jemaat ikut melakukan apa yang dapat disampaikan sehingga kita terhindar dari COVID-19. Jadi pada prinsipnya kita sebagai gereja, kita juga melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah, agar
umat ataupun masyarakat kita terhindar daripada COVID-19. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Halo teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua demi memajukan pendidikan untuk kita sekalian. Tapi juga kita bisa lebih mengerti akan menghadapi COVID-19. Terima kasih. Selamat malam.